Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih dalam terkait dengan laporan keuangan pemerintahan pusat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Nurlaini Agustin dan juga Diana Intan Novitasari akan memandu teman-teman semua belajar terkait dengan laporan keuangan pemerintahan pusat. Yang pertama yaitu definisi dari laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terdiri dari 7 komponen. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga neraca, yang keempat laporan operasional, yang kelima laporan arus kas, yang keenam laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Komponen yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Nah, berikut contoh dari format laporan realisasi anggaran pemerintahan pusat. Di sini terdapat uraian yang berisi tentang pendapatan negara dan hibah, belanja negara, surplus atau defisit, pembiayaan neto, silpa, sikpa, penyesuaian silpa atau sikpa setelah penyesuaian. Komponen yang kedua yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya akun-akun berikut ini. Ada saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir. Selanjutnya yaitu contoh format laporan perubahan saldo anggaran lebih pada pemerintahan pusat. Di sini terdapat uraian yang berisi akun-akun saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sisa lebih atau kurang pembiayaan berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir. Pada laporan ini disajikan 2 tahun anggaran yang dijadikan sebagai pembanding atau komparatif untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Komponen laporan keuangan yang selanjutnya yaitu neraca dan laporan operasional. Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan operasional atau LO sendiri merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Selanjutnya yaitu contoh format laporan neraca dan juga laporan operasional. Untuk laporan neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan juga ekuitas yang mana nantinya total aset itu akan seimbang dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Yang kedua yaitu laporan operasional. Pada laporan operasional
terdapat akun pendapatan beban, surplus atau defisit, kegiatan non-operasional, pos luar biasa, dan surplus defisit LO. Komponen selanjutnya yaitu laporan arus kas atau LAK. LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Selanjutnya yaitu komponen laporan perubahan ekuitas atau LPE. LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Selanjutnya yaitu contoh dari laporan arus kas dan juga laporan perubahan ekuitas pada pemerintahan pusat. Pada laporan arus kas terdapat 4 komponen, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, arus kas dari aktivitas transitoris. Nah, pada laporan ini terdapat arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Selanjutnya, arus kas tersebut menghasilkan total kenaikan atau penurunan kas, yang mana akan ditambahkan dengan saldo awal kas yang terdapat di BUN dan bendahara pengeluaran, dan menghasilkan saldo akhir kas di bendahara umum negara dan bendahara pengeluaran. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas itu terdiri dari 2 pembandingan tahun anggaran yang mana berisi tentang ekuitas awal, surplus atau defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Komponen yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP, serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan seperti kewajiban kontingensi dan atau komitmen-komitmen lainnya. Selanjutnya yaitu contoh dari CALK pada laporan pemerintahan pusat. Di sini ada CALK terkait dengan pos-pos laporan realisasi APBN. Diambil contoh yaitu pendapatan negara dan hibah. Pada CALK ini akan dijelaskan berapa pendapatan yang didapat dari pendapatan negara dan hibah, dan juga apa saja sebagai penyumbangnya, seperti pada yang terlihat ada presentasi masing-masing dari akun yang ada pada pendapatan negara dan hibah. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu langkah menyusun laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama yaitu transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi. Sepanjang transaksinya, secara sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara handal. Yang kedua, prosedur eliminasi transaksi dan saldo resiprokal dikembangkan secara bertahap. Dan yang ketiga, eliminasi dilakukan dengan menggunakan jurnal dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan pusat. Nah, pada langkah keempat, jika dalam proses eliminasi belum dapat dilakukan melalui sistem, maka proses eliminasi dilakukan secara manual pada tingkat konsolidasian LKBUN dan atau LKPP. Pada langkah kelima, dalam hal diperlukan, prosedur eliminasi dapat diatur lebih lanjut dan dilakukan hanya untuk hal-hal yang material. Pada langkah keenam, eliminasi tidak dilakukan untuk akun-akun laporan realisasi anggaran. Hal ini karena merupakan pencerminan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Pada langkah ketujuh, untuk tujuan konsolidasi, tanggal penerbitan laporan keuangan bendahara umum negara dan laporan keuangan pemerintahan pusat pada dasarnya harus sama dengan tanggal penerbitan laporan keuangan di Kementerian Negara atau lembaga. Pada langkah ke-8, laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa, dan keadaan yang sama atau sejenisnya. Pada langkah terakhir, laporan keuangan konsolidasian pada Kementerian Negara atau lembaga sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum.
Selanjutnya, kita membahas mengenai akun-akun yang ada di laporan keuangan. Yang pertama ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara atau lembaga. Kas di sini merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dan setara kas di sini adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 bulan atau kurang, terhitung dari awal perolehannya. Selanjutnya yaitu investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, dan atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Sedangkan investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang ini dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi non-permanen. Selanjutnya yaitu piutang. Piutang ini dibedakan atas piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan atau dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, serta barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategi seperti cadangan minyak dan cadangan beras. Selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dapat berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah atau digunakan dalam proses produksi. Barang dalam proses yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Selanjutnya yaitu ada aset tetap. Aset tetap di sini adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap ini meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya yaitu ada aset lainnya. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar. Investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang. Aset lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, uang muka rekening bun, dan aset lain-lain. Selanjutnya yaitu kewajiban atau utang. Kewajiban di sini umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek ini merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Sedangkan kewajiban jangka panjang ini merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Selanjutnya yaitu ada ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pas ekuitas.
Ekuitas disajikan dalam neraca dan laporan perubahan ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam catatan atas laporan keuangan. Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam laporan perubahan ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus atau defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Selanjutnya yaitu ada pendapatan. Pendapatan di laporan operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan di laporan operasional apabila telah ditimbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pada pendapatan di laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Selanjutnya yaitu ada beban, belanja, dan transfer. Beban di sini adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, dan atau timbulnya kewajiban. Untuk belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dan untuk transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian, serta dana bagi hasil milik pemerintah daerah. Nah, yang terakhir yaitu pembiayaan. Pembiayaan di sini adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggarannya, pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang perlu dibayar kembali. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara yang akan diterima kembali. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum negara atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasa Bendahara Umum Negara. Sekian penjelasan dari kami mengenai laporan keuangan di pemerintahan pusat. Semoga apa yang kami sampaikan nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.